Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa dalam permenungan pribadi dengan saya pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020. Dalam permenungan saya lebih merupakan sebuah refleksi pribadi, di mana dalam diri setiap orang, termasuk saya, ada sisi yang sifatnya gelap, tetapi ada sisi yang sifatnya terang. Sisi gelap ini seringkali muncul entah dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk kata-kata, maupun dalam bentuk sebuah tindakan yang orang lain tidak tahu atau tidak mengerti. Tetapi juga ada sisi terang, di mana kita bisa melakukan segala banyak kebaikan yang merupakan sebuah perwujudan daripada apa yang kita imani, apa yang kita perjuangkan demi sebuah kebaikan. Dan di dalam Injil hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56, mengisahkan kesepakatan untuk membunuh Yesus yang dilakukan oleh para imam-imam Yahudi. Hal yang menarik di dalam percakapan itu, mereka mencari sebuah dukungan untuk melegalkan apa yang akan dilakukan, yaitu membunuh Yesus. Ya, para imam itu mencari dukungan kepada imam besar dan mahkamah agama. Ia mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan dia sudah begitu banyak membuat mujizat. Ternyata mujizat yang dilakukan Yesus dan diketahui oleh mereka itu tidak membuat mereka menyadari akan kebaikan-kebaikan. Tetapi karena pikirannya sudah tertutup, hatinya sudah tertutup oleh kebencian dan keiri-hatiannya itu, maka rencana atau kesepakatan untuk membunuh Yesus mereka tetap lakukan, sampai berusaha supaya bagaimana Yesus itu benar-benar bisa dibunuh. Pada zaman sekarang, lebih banyak yang terjadi adalah pembunuhan sebuah karakter. Kita juga sering dengan tidak sadar mengatakan sesuatu kepada orang lain tentang kejelekan. Secara tidak langsung kita sudah membunuh karakter orang yang kita ceritakan kejelekannya itu. Dan disitulah kita seolah-olah menempatkan diri orang yang paling benar. Selain membunuh karakter, tetapi juga kita seringkali dengan ucapan, tindakan, pandangan, kita bisa membunuh orang-orang yang kita tidak sukai dengan menceritakan kejelekan kepada orang lain, sehingga orang lain menerima informasi tentang kejelekan itu. Dan orang lain mempunyai pandangan bahwa orang yang kita ceritakan benar-benar adalah orang yang jelek. Sehingga bertambahlah kebencian kepada orang itu. Pada masa Prapaskah ini, lebih-lebih pada hari Sabtu menjelang Minggu Palma, kita diingatkan oleh Tuhan. Hilangkan semua prasangka buruk, semua pikiran jahat, semua tindakan yang tidak mengenakkan kepada orang lain. Disingkirkan. Kita tobati. Kita dengan menerima sakramen tobat, agar senantiasa kita menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna, dan lebih layak untuk hidup di hadirat Tuhan. Dengan demikian, hidup kita juga diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain.
Kita menyadari akan kelemahan itu. Oleh karenanya itu, marilah kita mohon penyerahan Roh Kudus agar Roh Tuhan selalu membimbing kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang baru dan hari yang baru. Semoga dengan anugerah kehidupan dan hari yang baru ini, kami mampu mewujudkan dalam tindakan konkret kebaikan kepada banyak orang. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, tidak menyakiti orang lain. Lebih-lebih membunuh karakter orang lain. Semoga oleh karena penyertaan dan bimbingan oleh Roh Kudus-Mu, hari ini kami lebih layak dan siap memasuki Minggu Palma. Semua doa dan permohonan kami menyerahkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua yang mendengarkan dan melihat video ini senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin.